bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Afianti Setiasari dengan NIM 6120123039. Saya dari kelas R10 Manajemen semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Primagraha. Di sini saya akan membuat video singkat mengenai pembahasan materi terkait semua materi yang telah dipelajari dari awal pembelajaran hingga menjelang UTS saat ini. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester atau UTS pada mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLN, CIB. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama mengenai konsep dasar manajemen, kemudian yang kedua ada sejarah koperasi, yang ketiga konsep dasar koperasi sebagai organisasi bisnis, kemudian konsep dasar UMKM, karakteristik UMKM, serta kaitannya UMKM dan koperasi. Oke. Langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar dari manajemen. A few moments later. Nah, untuk yang pertama di sini akan dibahas mengenai pengertian dan karakteristik manajemen. Untuk pengertian dari manajemen itu sendiri yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan dari organisasi atau bisnis. Nah, karakteristik dari manajemen dapat meliputi yang pertama, sifat universal, kemudian berorientasi pada tujuan, proses berkelanjutan, multidimensional, kegiatan kelompok, fungsi dinamis, dan kekuatan tidak berwujud. Nah, itu merupakan karakteristik dari manajemen. Selanjutnya akan dibahas mengenai unsur-unsur manajemen. Unsur manajemen terdiri dari 7M plus 1I. Nah, untuk 7M itu yaitu yang pertama manusia, kedua material atau barang, ketiga mesin atau mesin, yang keempat money atau uang, yang kelima metode atau metode, yang keenam market atau pasar, yang ketujuh minute atau waktu. Dan untuk 1I-nya yaitu information atau informasi. Nah, setiap unsur ini berperan penting dalam keberhasilan organisasi atau perusahaan. Untuk selanjutnya akan dibahas mengenai fungsi-fungsi dari manajemen. Di sini terdapat 4 fungsi utama manajemen yang dikenal dengan POAC atau POAC. Nah, untuk POAC ini yaitu ada planning atau perencanaan. Planning ini menetapkan tujuan dan cara mencapainya. Kemudian ada organizing atau pengorganisasian. Organizing ini menyusun struktur organisasi dan juga pembagian-pembagian tugas. Yang selanjutnya ada actuating atau pelaksanaan. Nah, dalam ini menggerakkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan melalui kepemimpinan. Untuk yang selanjutnya, controlling atau pengendalian. Nah, dalam controlling ini memastikan semua aktivitas sesuai dengan rencana serta melakukan evaluasi. Selanjutnya, jenis-jenis manajemen. Jenis manajemen dapat dibedakan berdasarkan bidang. Antara lain, ada manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, pemasaran, produksi, dan informasi. Nah, setiap jenisnya memiliki peran yang spesifik dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya ada tingkatan manajemen. Jadi, manajemen terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada manajemen puncak atau top manajemen. Nah, top manajemen ini bertanggung jawab atas kebijakan dan strategi dari organisasi. Yang kedua, ada manajemen menengah atau middle management.
Nah, dalam middle management ini menghubungkan antara manajemen puncak dan manajemen bawah serta mengimplementasikan kebijakan. Yang ketiga ada manajemen bawah atau lower management. Nah, di dalam lower management ini mengawasi pelaksanaan operasional sehari-hari. Selanjutnya ada peranan manajemen. Jadi, manajemen berperan dalam mengatur, mengkoordinasi, dan mengoptimalkan seluruh sumber daya agar organisasi berjalan efektif dan efisien, khususnya dalam menghadapi tantangan bisnis dan perubahan lingkungannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah dari koperasi. Jadi, koperasi modern lahir sebagai respon terhadap dampak negatif revolusi industri di Eropa pada abad ke-18 dan 19 seperti kesenjangan ekonomi, eksploitasi tenaga kerja, dan kemiskinan yang meluas. Koperasi pertama yang diakui secara internasional adalah Rochdale Society of Equitable Pioneer yang didirikan di Inggris pada tahun 1844 oleh 28 pekerja tekstil. Mereka menerapkan prinsip-prinsip koperasi seperti keanggotaan terbuka, pengelolaan demokratis, pembagian sisa hasil usaha secara adil, dan pendidikan anggota. Model koperasi ini kemudian menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Koperasi mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1896 melalui inisiatif Pati R. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, yang mendirikan koperasi kredit untuk membantu pegawai negeri terlepas dari jeratan utang rentenir. Inisiatif ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh De Wolf van Westerhout. Prinsip gotong royong yang sudah melekat dalam budaya Indonesia membuat koperasi mudah diterima oleh masyarakat. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan yang membatasi perkembangan koperasi, seperti Peraturan Nomor 43 Tahun 1915 dan Peraturan Nomor 91 Tahun 1927 yang diskriminatif terhadap golongan pribumi. Tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Dr. Sutomo atau Budi Utomo dan organisasi seperti Serikat Dagang Islam atau SDI ikut mempopulerkan koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. Pada masa pendudukan Jepang, koperasi kumiai lebih dimanfaatkan untuk kepentingan penjajah. Setelah kemerdekaan, semangat koperasi kembali bangkit. Kongres Koperasi pertama diadakan pada 12 Juli 1947 di Tasikmalaya yang menandai lahirnya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI dan kemudian diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Peran dan tantangan koperasi di Indonesia setelah kemerdekaan. Koperasi diakui sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi berkembang pesat di berbagai sektor seperti pertanian, simpan pinjam, dan konsumsi, serta berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di pedesaan. Namun, koperasi juga menghadapi tantangan seperti lemahnya manajemen, kurangnya pemahaman prinsip koperasi, dan penyalahgunaan oleh oknum-oknum pengurus. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan koperasi sangat diperlukan untuk memperkuat peran koperasi di Indonesia. Selanjutnya, di sini akan dibahas mengenai konsep dasar koperasi sebagai organisasi bisnis. Pertama, akan dibahas mengenai pengertian dan dasar koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan individu atau badan hukum yang didirikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan prinsip gotong royong dan demokrasi ekonomi. Definisi ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 serta pandangan internasional kooperatif Alliance atau ICA yang menekankan kepemilikan dan pengelolaan bersama secara demokratis. Prinsip-prinsip koperasi dapat meliputi yang pertama, keanggotaan sukarela dan terbuka.
pengelolaan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha atau SHU secara adil sesuai jasa usaha anggota. Kemudian, balas jasa terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan, perkoperasian, kerjasama antar koperasi. Fungsi dan tujuan koperasi adalah yang pertama, mengembangkan potensi ekonomi anggota dan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup anggota dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ekonomi nasional. Selanjutnya, mewujudkan perekonomian nasional yang berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kemudian jenis-jenis koperasi. Koperasi terdapat beberapa jenis, antara lain yang pertama koperasi konsumen. Nah, di koperasi konsumen ini menyediakan kebutuhan konsumsi anggota. Yang kedua, koperasi produsen. Di koperasi produsen ini mendukung produksi barang atau jasa oleh para anggota. Yang ketiga, koperasi jasa. Di koperasi jasa menyediakan layanan tertentu bagi para anggota. Yang keempat, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini menyediakan layanan keuangan bagi para anggota. Selanjutnya, struktur organisasi koperasi. Struktur organisasi koperasi terdiri dari ada rapat anggota atau kekuasaan tertinggi. Kemudian ada pengurus, yang mengelola koperasi. Yang ketiga, ada pengawasan, itu yang mengawasi pengurus. Selanjutnya, tantangan dan pembinaan koperasi. Di Indonesia ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan manajemen. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan dukungan dari pemerintah agar koperasi dapat berfungsi optimal. Selanjutnya akan membahas mengenai konsep dasar UMKM atau usaha mikro, kecil, menengah. Nah, UMKM memiliki peranan vital dalam perekonomian Indonesia, terutama sebagai penggerak utama ekonomi, penyerap tenaga kerja, dan penopang pertumbuhan nasional. Namun, UMKM masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses pembiayaan, teknologi, dan pasar. Nah, dasar hukum UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang menekankan pengembangan UMKM untuk membangun ekonomi nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memudahkan perizinan dan pendaftaran usaha melalui NIB. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengatur kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Selanjutnya akan dibahas mengenai pengertian dari UMKM itu sendiri. Jadi, UMKM adalah usaha produktif milik individu atau badan usaha dengan skala mikro, kecil, dan menengah dengan kriteria tertentu berdasarkan aset dan omset tahunan. Peran penting UMKM yaitu menyumbangkan 99% unit usaha di Indonesia, berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB nasional, menyerap sekitar 97% tenaga kerja, menjadi pengaman ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, menjadi pilar ekonomi saat krisis, dan pengentasan kemiskinan. Kemudian meningkatkan juga devisa negara melalui ekspor, meratakan ekonomi di daerah, dan mendorong inovasi serta kewirausahaan. Jadi UMKM ini sangat berpengaruh. Kemudian karakteristik UMKM. UMKM umumnya memiliki modal terbatas, teknologi sederhana, manajemen keluarga, dan pasar yang lokal. Namun, UMKM juga fleksibel dan mudah beradaptasi. Selanjutnya, asas, tujuan, dan prinsip pemberdayaan UMKM bertujuan untuk meningkatkan daya saing, kemandirian, dan kesejahteraan pelaku usaha melalui pelatihan, kemudahan akses, dan dukungan kebijakan. Kategori bisnis dan ruang lingkup UMKM dapat meliputi berbagai sektor. Yang pertama, perdagangan, kemudian ada jasa, manufaktur, pertanian, dan lainnya.
ruang lingkup UMKM sangat luas, mulai dari usaha rumah tangga hingga bisnis menengah. Permasalahan UMKM yaitu dapat meliputi keterbatasan modal dan akses pembiayaan, kemudian rendahnya pemanfaatan teknologi dan inovasi, keterbatasan akses pasar, dan permasalahan manajemen dan SDM. Selanjutnya akan dibahas mengenai karakteristik UMKM di Indonesia. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan pilar penting ekonomi Indonesia yang berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM tersebar di berbagai sektor seperti perdagangan, industri pengolahan, pertanian, dan jasa dengan karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi geografis dan nasional. Karakteristik UMKM Indonesia yaitu yang pertama, modalnya terbatas, sering bergantung pada tabungan pribadi atau pinjaman kecil. Yang kedua itu dikelola secara mandiri oleh pemilik yang juga berperan sebagai manajer dan pekerja. Yang ketiga yaitu jumlah karyawannya sedikit. Biasanya jumlah karyawannya kurang dari 4 orang. Yang selanjutnya fokus pasar lokal atau regional. Nah, yang selanjutnya fleksibilitas dan inovatif dalam menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya, pemilik biasanya individu atau keluarga. Kemudian, penggunaan teknologinya masih minim dan metode tradisional masih dominan. Banyak UMKM yang belum memiliki pencatatan keuangan yang baik, legalitas, dan akses perbankan. Nah, UMKM memiliki tantangan seperti rendahnya literasi dan kemampuan digital, kesulitan dalam pembiayaan dan administrasi keuangan digital, kemudian ada hambatan produksi untuk memenuhi standar ekspor, regulasi bisnis lintas batas yang rumit dan mahal, serta kebutuhan peningkatan inovasi, branding, pemasaran, dan sumber daya manusia. Nah, kemudian solusi dan upaya dari pemerintah yaitu dengan melakukan program inkubasi bisnis untuk UMKM yang sudah mengadopsi digital, melakukan pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan bisnis, kemudian memfasilitasi penggunaan teknologi digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Nah, yang terakhir di sini akan membahas mengenai kaitan UMKM dan koperasi. Jadi, UMKM dan koperasi ini memiliki kaitan yang sangat erat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Koperasi berperan sebagai wadah kolektif yang memperkuat posisi ekonomi masyarakat kecil melalui prinsip demokrasi ekonomi dan kekeluargaan. Koperasi menyediakan akses pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran bagi anggotanya, meskipun masih menghadapi tantangan dalam profesionalisme dan transparansi. Nah, kaitan UMKM dan koperasi yaitu koperasi membantu UMKM dalam memperoleh modal dengan persyaratan lebih ringan, mengurangi biaya produksi melalui kerjasama produksi, dan memperluas pasar melalui jaringan distribusi koperasi. Sinergi ini memperkuat ekonomi kerakyatan, menciptakan pemerataan ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, dan memperkokoh kemandirian ekonomi nasional. Jadi, UMKM dan koperasi adalah dua entitas strategis yang saling mendukung untuk membangun ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah dan pelaku usaha untuk mengatasi tantangan, memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kapasitas manajerial, dan mendorong transformatif digital agar potensi UMKM dan koperasi dapat optimal. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah dibahas adalah manajemen merupakan proses penting dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.
Manajemen memiliki karakteristik yang universal dan multidimensional serta melibatkan unsur 7M plus 1I. Fungsi-fungsinya terangkum dalam POAC dan manajemen terbagi dalam beberapa jenis dan tingkatan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Kemudian, koperasi adalah bentuk usaha berbasis keanggotaan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip gotong royong dan demokrasi ekonomi. Koperasi berperan sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat, baik secara historis maupun dalam pembangunan modern. Meski menghadapi tantangan manajerial dan kelembagaan, koperasi tetap berkontribusi besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. UMKM merupakan pilar utama ekonomi Indonesia, menyerap tenaga kerja besar, dan berperan dalam pertumbuhan PDB. Karakteristik UMKM dapat meliputi skala kecil, fleksibilitas tinggi, dan pasar lokal. Namun, menghadapi berbagai kendala seperti akses modal, teknologi, dan manajemen. Sinergi antara koperasi dan UMKM sangat penting untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Koperasi menyediakan dukungan pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran bagi UMKM. Upaya bersama dari pemerintah, koperasi, dan pelaku usaha dibutuhkan. Untuk apa? Untuk mengatasi hambatan dan mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi teman-teman yang mendengarkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.